Selamat pagi saudara sekalian. Kita bersyukur untuk pimpinan Tuhan sehingga kita boleh menikmati Roh Kudus yang memimpin kita menjadi milik Kristus. Hari ini kita akan mendengarkan khotbah dari kitab Kisah Rasul dan saya ingin membahas khotbah Petrus. Ini bagian yang panjang, maka kita akan bagi dalam 3 bagian. Bagian pertama di kebaktian 1, bagian kedua di kebaktian 2, dan bagian 3 di kebaktian 3. Tapi saya akan membagikan pendahuluan yang sama mengenai hari Pentakosta di 3 kebaktian, namun membahas khotbah Petrus dengan dibagi di dalam kebaktian 1, 2, dan 3. Mari kita melihat Kisah Rasul pasal yang kedua. Saya mengajak kita membaca dari ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-21. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 14 sampai 21. Saya akan bacakan ayat-ayat ini bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari ini baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan turuna-turunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, akan diselamatkan." Mari saudara kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan Yesus yang naik ke surga mengirimkan Roh Kudus bagi kami. Kami bersyukur karena hadirnya Roh Kudus menyempurnakan janji Kristus bahwa Dia tidak meninggalkan kami, dan hadirnya Roh Kudus memberikan kepada kami penyertaan Tuhan sampai Kristus datang kembali. Kami bersyukur karena Roh-Mu yang mulia, yang kudus ini adalah Roh yang menghidupkan kami, yang memberikan pengharapan karena ciptaan baru ada di dalam kuasa dan karya Dia, dan juga yang memberikan kekuatan karena sesungguhnya kuasa Kristus dinyatakan di bumi melalui kehadiran Dia. Kami bersyukur karena Roh-Mu ada bersama kami, dan kami boleh menjadi umat yang disatukan bukan dengan cita-cita yang sama, bukan dengan pola pikir yang sama meskipun itu perlu, tetapi dengan roh yang sama. Kami bersyukur karena Roh Kudus menyatukan kami semua jadi satu di dalam Kristus. Dan dengan demikian kami menjadi milik Tuhan, meskipun kami terdiri dari berbagai suku, berbagai bangsa, berbagai bahasa di seluruh bumi. Namun kami satu karena pekerjaan Roh Kudus. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan. Pimpin kami di dalam mengenal-Mu lebih lagi, terutama di dalam merenungkan kembali peristiwa turunnya Roh Kudus. Berikan hamba-Mu kemampuan, kuasa, dan juga kelimpahan firman, supaya kami semua dapat berkat dari Tuhan, dan kami bersyukur kepada Tuhan, oleh karena belas kasihan Tuhan memberi berkat kepada kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, hari turunnya Roh Kudus adalah hari yang sangat mulia, karena ini adalah hari yang dinanti-nanti di dalam sejarah Israel, sebagai hari penggenapan dari janji Tuhan. Saudara, turunnya Roh Kudus bukan berarti Roh Kudus baru bekerja pada saat Pentakosta. Bukan berarti sebelumnya Dia tidak ada di bumi, dan itu membuat kita heran. Karena dikatakan di dalam kitab Keluaran, Roh Kudus memenuhi Bezaliel dan Aholiab. Lalu di dalam bagian dari kitab Hakim-Hakim beberapa kali dicatat roh memenuhi atau roh hadir. Juga di dalam kitab Samuel dikatakan roh turun pada Saul, kemudian Tuhan ambil rohnya dari Saul dan memberikannya kepada Daud. Jadi tentu pekerjaan Roh Kudus bukan baru dimulai di Pentakosta. Kadang-kadang kesalahan mengerti ini cukup fatal karena kita jadi heran waktu baca perjanjian lama. Kok ada Roh Kudus? Bukannya Roh Kudus baru turun di dalam peristiwa Pentakosta. Roh Kudus sudah bekerja sejak awal di dalam kitab Kejadian.
Ditekankan bahwa Roh Kudus adalah roh yang berbagian di dalam karya penciptaan. Roh Allah menaungi permukaan air dan memulai karya penciptaan. Ini ada di dalam Kejadian 1 dari ayat 1 sampai yang ketiga. Jadi pekerjaan dari Allah, pekerjaan dari roh, dan pernyataan firman dari Allah. Berarti Roh Kudus sudah bekerja dari awal. Dari permulaan kitab suci ditulis, di situ Allah Tritunggal sudah diperkenalkan. Dan di dalam bagian akhir dari kitab suci, di situ juga Allah Tritunggal diperkenalkan sebagai yang membawa pekerjaan baru atau yang membawa karya penciptaan yang baru. Kalau begitu apa pentingnya Roh Kudus? Kenapa peristiwa Pentakosta menjadi penting di dalam memahami hadirnya Roh Kudus? Karena di dalam pengertian orang Israel ada 2 periode di dalam sejarah. Mereka bagi dengan sangat simpel. Periode pertama adalah periode ketika Tuhan masih membiarkan kuasa jahat merajalela. Yang ada di bumi adalah kejahatan. Orang-orang jahat ada di bumi, pemerintah-pemerintah yang tidak kenal Tuhan ada di bumi, penyembah-penyembah berhala ada di bumi, dan seluruh bangsa sedang ada dalam kegelapan. Kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, tidak ada bangsa yang menyembah Tuhan kecuali Israel setelah Tuhan panggil, dan itu pun tidak lama. Karena di dalam generasi demi generasi berlanjut, mereka menjadi penyembah berhala juga. Jadi kita melihat bahwa di bumi bangsa-bangsa masih dikuasai oleh si jahat. Penyembahan berhala dan juga kekejaman, kejahatan, ketidakadilan terjadi terus. Lalu kapan ini berubah? Di dalam pengharapan Israel ini hanya akan berubah ketika Tuhan mendatangkan zaman yang baru. Zaman yang baru adalah zaman yang akan merubah segala sesuatu. Tuhan yang sekarang berkuasa, bukan lagi kejahatan. Tuhan yang sekarang mengambil alih bumi dan bukan raja-raja yang kafir yang tidak mengenal Tuhan. Nah, ini pengertian harus ada di dalam hati kita. Kalau hidup kita tidak dikuasai oleh kisah kitab suci, maka kita agak sulit memahami pengharapan dan kita agak sulit untuk hidup dengan berpegang kepada Tuhan. Karena di satu sisi kita berpegang kepada Tuhan, tapi di sisi yang lain kita berharap Tuhan menggenapi cerita hidup versi kita sendiri. Saudara tidak boleh punya versi hidup, versi cerita sendiri mengenai hidup. Saudara dan saya mesti dimasukkan ke dalam kisah besar, yaitu kisah Alkitab. Nah, kalau begitu baru kita bisa mempunyai kelimpahan di dalam mengenal Tuhan. Nah, maka saudara sekalian, yang Israel harapkan adalah munculnya zaman baru. Apa yang terjadi, apa yang membedakan zaman yang lama dan zaman yang baru. Di dalam tradisi yang terbentuk di abad yang kedua sebelum Masehi, yang ditekankan menjadi perubah antara zaman lama dan zaman baru adalah Sang Mesias. Akan datang Mesias dan dialah yang akan rubah secara radikal seluruh sejarah. Seluruh sejarah berputar dari penyembahan berhala kepada Tuhan. Seluruh sejarah mengarah dari kekafiran dan kekacauan menjadi kepada Tuhan. Dan bangsa-bangsa akan mulai dimenangkan oleh Tuhan sendiri. Jadi ini pengharapan yang besar sekali ya, bangsa-bangsa akan dimenangkan oleh Tuhan. Nah saudara, orang Israel punya pengharapan ini, tapi mereka tidak mengerti bahwa ketika Tuhan panggil bangsa-bangsa lain, Tuhan akan memanggil mereka di dalam level yang sejajar dengan orang Israel. Bangsa lain yang percaya kepada Tuhan sejajar dengan orang Israel yang percaya kepada Tuhan. Yang menjadi pemimpin dari bangsa-bangsa itu Mesias, bukan Israel. Nah, ini yang tidak dimengerti oleh orang Israel, maka Tuhan perlu mengajar mereka di dalam seluruh kitab Kisah Rasul. Bahwa ketika Tuhan panggil bangsa-bangsa lain, mereka sejajar dengan orang Yahudi. Ini membutuhkan satu pertemuan besar di Yerusalem. Saya bilang besar karena para petinggi gereja semua ada. Petrus ada di situ, Yakobus saudara Yesus juga ada di situ, dan Paulus ada di situ. Kemudian orang-orang yang berdebat dengan Paulus membawa kasusnya kepada para rasul. Ini orang memberitakan Injil ke bangsa-bangsa lain, tapi tidak mengajar mereka budaya Yahudi. Orang-orang yang sudah percaya Tuhan Yesus tidak disunat, tidak dijadikan orang Israel. Ini rasul palsu menurut tuduhan mereka. Tapi kemudian Petrus membela Paulus dengan mengatakan, sebelum kami menyuruh Kornelius jadi Yahudi, sebelum kami suruh dia disunat, Roh Kudus sudah turun atas dia. Jadi Tuhan sudah bekerja memanggil orang-orang bukan Yahudi, lalu memberikan kepada mereka tempat yang sama dengan orang Yahudi yang percaya kepada Tuhan. Berarti Tuhan mau panggil bangsa-bangsa di dalam derajat yang sama dengan Tuhan memanggil Israel. Nah, ini berita yang perlu waktu lama untuk orang Yahudi
paham dan belajar. Nah maka saudara sekalian, orang Yahudi berharap Mesias datang dan zaman yang baru pun tiba. Mesiaslah yang merubah. Lalu apalagi yang berubah? Yang berubah adalah ini yang ada di dalam nubuat kitab Yoel. Bahwa Tuhan akan curahkan rohnya dengan limpah. Nah maka pencurahan roh ini menjadi perbedaan besar antara zaman lama dan zaman yang baru. Zaman yang baru, Tuhan mencurahkan rohnya dengan begitu bebas dan begitu limpah. Di dalam pembacaan Fotum tadi ditekankan bahwa Tuhan akan mengerjakan janjinya, yaitu membuat ciptaan yang baru. Bukan dengan kuasa militer, bukan dengan tentara, bukan dengan senjata, tetapi dengan Roh Kudus yang akan kerjakan. Lalu di dalam kitab Yoel yang dikutip oleh Petrus, dikatakan bahwa Tuhan akan curahkan roh kepada orang bebas dan kepada hamba, kepada laki-laki dan kepada perempuan, kepada anak muda dan orang tua. Tuhan akan curahkan rohnya. Nah saudara, kita dikuasai oleh banyak cerita yang sudah dibuat oleh tradisi gereja yang sayangnya tidak tepat. Sehingga kita tidak menangkap dari cerita Alkitab apa yang kitab suci mau tekankan kepada kita. Nah maka saudara, kalau kita baca dari perjanjian lama, yang sangat ditekankan oleh kitab suci adalah roh hanya dicurahkan di dalam dua konteks. Konteks yang pertama adalah ibadah di bait suci. Tidak ada orang dapat pencurahan roh kecuali dia imam. Tidak ada orang dapat pencurahan roh kecuali dengan tangannya. Dia membangun bait suci atau kemah suci. Seperti misalnya Bezaliel dan Aholiab. Jadi pencurahan roh ini hal yang sangat serius. Orang biasa dilarang mengklaim dirinya mempunyai roh. Begitu ketatnya perbedaan antara pencurahan roh kepada orang penting dan orang biasa yang mengklaim punya roh. Sehingga Yosua pun merasa begitu marah ketika dia melihat Tuhan ambil roh dari Musa. Lalu letakkan kepada para pemimpin 70 yang diangkat oleh Tuhan. Dia mengatakan, Tuanku Musa, cegahlah mereka menjadi sama dengan engkau. Tapi Musa mengatakan satu kalimat yang sangat indah. Dia mengatakan, saya punya pengharapan. Semua orang dapat apa yang mereka dapat. Saya ingin semua orang mendapatkan kenikmatan diberikan Roh Kudus. Nah ini yang harusnya kita pahami dulu. Tapi sayangnya di dalam tradisi gereja yang sayangnya tidak tepat, ditekankan bahwa siapapun bisa minta. Kalau kamu mau berdoa, kamu akan bisa dapat Roh Kudus. Sehingga kita bisa mempunyai sense, dan ini sangat salah, bahwa dicurahkan Roh Kudus itu hal normal. Siapapun bisa. Kalau saya mau dapat Roh Kudus, bisa. Yang saya perlu lakukan adalah beriman, atau mengklaim, atau doa. Tapi saudara, ini adalah salah. Sesuatu yang tidak sama dengan berita dari perjanjian lama. Nah maka saudara, kadang-kadang kita perlu mengoreksi kembali cara kita berpikir, supaya cerita yang salah tidak menguasai pikiran kita. Karena kalau cerita yang salah menguasai pikiran kita, khotbah apapun akan kita tafsirkan berdasarkan cerita itu. Seorang bernama Alasdair MacIntyre mengatakan manusia itu makhluk bercerita. Kita akan meletakkan informasi di dalam konteks cerita. Saudara dapat informasi, saudara dengar khotbah, saudara dengar pengajaran, itu tidak mempertumbuhkan kita. Karena apa yang diberikan di dalam bentuk informasi dan pengajaran, kita masukkan ke dalam cerita yang totally wrong, yang sama sekali salah. Dan karena ceritanya salah, informasinya jadi tidak berguna. Nah itu sebabnya kita mesti kembali kepada apa yang kitab suci ajarkan kepada kita. Di dalam perjanjian lama, manusia tidak seharusnya mendapatkan roh di dalam konteks perjanjian lama ya. Karena hanya orang-orang penting seperti imam, seperti orang-orang yang Tuhan berikan penglihatan untuk bernubuat seperti Daniel, dan raja yang Tuhan kehendaki. Saul Tuhan berikan roh, setelah itu Tuhan ambil. Daud Tuhan berikan roh, dan Tuhan tetap mengizinkan Daud dipimpin oleh rohnya. Raja-raja lain tidak dicatat, diberikan roh, lalu Tuhan penuhi mereka dengan rohnya. Sehingga raja tidak semua dapat anugerah ini, namun Tuhan berfirman kepada Daud, nanti anakmu akan aku bangkitkan dan dia akan aku berikan rohku. Dan aku tidak akan pernah ambil rohku dari dia. Selamanya dia akan dipenuhi oleh rohku. Nah anak Daud akan penuh dengan roh. Saudara akan lihat setelah Tuhan janji itu kepada Daud, tidak pernah dicatat lagi bahwa ada raja Israel yang penuh roh. Seolah Tuhan menyatakan, oke, saya sudah janji anak Daud yang nanti akan penuh dengan roh, tunggulah dia.
Ketika dia datang, dia akan penuh dengan Roh Kudus. Jadi anak-anak Daud tidak dicatat secara eksplisit dipenuhi Roh Kudus. Ini sesuatu yang disengaja tentunya karena janji Tuhan bahwa sang anak Daud yang sejati yaitu Kristus. Dialah yang akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka saudara sekalian, Tuhan menjanjikan di zaman yang baru menurut kitab Yoel, semua akan dipenuhi Roh Kudus dan ini akan membuat kita heran. Kok bisa ya? Kenapa Tuhan berkenan lakukan itu? Kami tidak layak dapat itu. Ketika saudara sudah dibiasakan dibentuk dengan pola pikir, hanya orang tertentu yang sangat spesial, yang dekat dengan Tuhan, yang Tuhan mau bekerja dengan limpah, hanya mereka yang berurusan dengan kemah suci, yang adalah raja tertentu, mereka saja yang boleh penuh dengan roh. Tapi Tuhan janjikan ada saatnya nanti, ketika aku mencurahkan rohku, maka anak-anak pun bisa bernubuat, orang-orang tua pun mendapatkan penglihatan, dan orang-orang biasa bisa menjadi penuh dengan roh. Nah saudara, ini yang ditekankan di dalam kitab Kisah Rasul. Sehingga ketika kita membaca dari khotbah Petrus, mengutip dari Yoel, kita mengerti bahwa Petrus sedang menyatakan klaim yang luar biasa. Inilah saatnya zaman yang baru itu. Zaman yang baru disegel dengan kehadiran roh. Maka saudara, ini bukan tentang Roh Kudus baru datang dan bekerja, dia sudah bekerja dari awal. Tapi ini adalah tentang segel mengenai kehadiran zaman baru. Pentakosta adalah pernyataan bahwa Sang Mesias sudah bertakhta dan sekarang zaman yang baru sudah dimulai. Mesias sudah bertakhta dan pengharapan akan kesempurnaan ciptaan sudah dilakukan oleh Tuhan di dalam sejarah. Itu sebabnya sangat tepat jika manusia tidak bisa lari dari pembagian sejarah yang ditentukan oleh kehadiran Sang Mesias. Tahun Tuhan atau sebelum tahun Tuhan, sebelum Kristus dan tahun ketika Tuhan hadir. Orang boleh rubah dengan mengatakan common era, lalu dirubah dengan before common era. Sebelum Masehi jadi before common era. Masehi disebut common era. Tapi kalau orang tanya common era itu dibedakan oleh peristiwa apa? Orang mau tidak mau harus mengatakan the Christ event. Kehadiran Kristus itulah pembedanya. Nah maka untuk katanya menghormati orang yang bukan Kristen, hal-hal yang berfokus ke Kristus dirubah menjadi netral. Sebelum Masehi, jangan bilang sebelum Masehi, sebelum common era. Zaman Masehi, jangan bilang zaman Masehi, common era. Tapi tetap fakta bahwa Kristus merubah itu tidak bisa dihindari oleh manusia. Nah, maka saudara sekalian, Tuhan sudah memulai zaman yang baru dan dia menyatakannya melalui kehadiran Roh Kudus. Berarti Pentakosta bukan cuma sekadar hari turunnya Roh Kudus untuk bekerja kecil-kecil. Pentakosta adalah hari ketika Tuhan memulai klaimnya bahwa bangsa-bangsa akan menjadi milik dia. Dan itu dimulai melalui peristiwa di Yerusalem ketika rasul-rasul dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka seperti tadi dikatakan oleh Pak Arief, ini adalah kabar besar, ini bukan berita kecil yang sudah dipermainkan dengan menjadikan Roh Kudus dan pekerjaannya sesuatu yang sifatnya cuma main-main. Sesuatu yang tidak signifikan. Kamu dipenuhi Roh Kudus, lalu kamu punya tanda-tanda yang aneh-aneh. Itu sama sekali beda dengan yang diajarkan oleh kitab suci. Kalau saudara mengatakan Alkitab mengajarkan bahasa lidah, tapi apakah kita sudah selidiki bahwa di dalam bahasa asli untuk bahasa lidah atau bahasa roh di dalam Alkitab kita, sebenarnya bisa juga diterjemahkan beragam bahasa? Apakah mungkin kita yang salah tafsir? Mungkinkah bahasa lidah bukan bahasa yang tidak dimengerti sama sekali? Mungkinkah bahasa lidah berkait dengan kemampuan berbahasa asing? Itu yang akan membuat orang sombong. Kenapa harus ditafsirkan? Sebagai orang yang seperti kerasukan bicara aneh yang dia sendiri tidak mengerti. Saudara, hati-hati dalam menafsirkan kitab suci. Kadang-kadang cerita yang dibuat oleh tradisi salah begitu banyak mengacaukan pikiran kita. Sehingga apapun kita baca berdasarkan kekacauan itu. Sehingga seolah-olah Alkitab kacau. Padahal Alkitab tidak kacau, pikiran kita yang kacau. Nah, maka apakah pekerjaan Roh Kudus boleh digambarkan dengan hal-hal yang aneh-aneh? Seharusnya tidak. Sama sekali tidak boleh. Karena pekerjaan Roh Kudus menandakan bahwa zaman baru, zaman Sang Mesias, zaman ketika bangsa-bangsa sekarang dipimpin oleh rajanya yang asli, itu dimulai. Dan itulah Pentakosta. Nah maka saudara, kalau kita lihat, Pentakosta adalah peristiwa sangat besar di dalam kekristenan. Di dalam sejarah bahkan, di dalam kitab suci. Kalau ini adalah peristiwa begitu besar,
maka saudara akan kaget karena kitab Kisah Rasul, juga Lukas ya, ini penulisnya sama. Baik Lukas maupun Kisah Rasul mempunyai kebiasaan untuk membuat hal yang luar biasa itu menjadi awam. Ini sesuatu yang indah sekali, menjadi awam. Kalau saudara selidiki di dalam tulisan Lukas dan Kisah Rasul, salah satu penulis yang paling banyak menggunakan kata rumah itu adalah Lukas. Baik di dalam Lukas maupun kitab Kisah Rasul. Kitab Lukas tulis kata rumah lebih banyak daripada Matius, Markus, dan Yohanes digabungkan. Nah maka saudara, Lukas banyak tulis kata rumah, dan ini penting. Kalau sebuah kitab banyak menggunakan kosakata yang sama berulang-ulang, ini ada tendensi yang saudara dan saya bisa selidiki. Ini indahnya menyelidiki teks. Maka kalau saudara masuk ke dalam penyelidikan teks, ada banyak hal indah loh. Hal-hal kecil yang kita tidak rasa penting, itu ternyata bisa menjadi kunci untuk menafsirkan. Rumah itu pentingnya apa sih? Saudara, di dalam Injil Lukas, kadang-kadang Lukas membahas rumah dan bait dengan kata yang sama. Oikia, rumah. Rumah Tuhan dan rumahnya Petrus, rumahnya mertua Petrus. Atau di dalam kitab Kisah Rasul, Roh Kudus penuhi rumah itu. Rumah di mana? Alamatnya tidak ditulis, signifikansinya apa tidak ditulis. Pokoknya ini just another house. Hanya rumah lain, rumah biasa. Kenapa rumah ini jadi penting? Karena di dalamnya ada para rasul. Oh berarti para rasul orang penting. Para rasul orang penting, tapi engkau juga sama. Karena roh yang penuhi mereka juga adalah roh yang akan penuhi kamu. Jadi saudara, hal-hal besar dibuat awam, dibuat jadi biasa. Itu kelimpahan dan kelebihan dari gaya Lukas. Tapi saudara jangan remehkan hal limpah ini. Kalau kita dapat anugerah besar, kecenderungan yang terjadi adalah kita menurunkan derajat anugerah itu ke dalam level kita. Harusnya tidak. Tuhan ingin naikkan level kita ke dalam derajat penerima anugerah itu. Dan itu yang harus kita syukuri. Maka saudara, saya ingin menekankan beberapa aspek di dalam bagian pertama dari khotbah ini, dari apa yang Petrus katakan. Yaitu yang pertama adalah kecenderungan Tuhan mengangkat orang percaya di dalam zaman baru, di dalam zaman setelah Kristus, untuk menikmati apa yang hanya imam dan beberapa raja bisa nikmati, yaitu dipenuhi oleh roh. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, saya akan membahas bagaimana tema ini menjadi tema yang membedakan zaman Mesias dengan zaman sebelum Mesias datang. Ini dua hal yang akan saya bahas. Kita akan mulai dengan hal yang pertama. Mari kita lihat kembali Kisah Rasul pasal 2, ayatnya yang ke-14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari ini baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel." Hal pertama yang Petrus tekankan adalah peristiwa yang dilihat di rumah. Ini yang ditekankan di pasal 2 awal ya. Yang terjadi itu adalah penggenapan Nabi Yoel. Nah saudara boleh pikir ya, kalau saudara orang Yahudi, saudara ada di Yerusalem. Lalu Yerusalem itu adalah tempat di mana bait suci ada. Dan ini adalah bait suci super megah, terbesar yang pernah ada dalam sejarah Israel karena kekayaan Romawi dan juga karena kecanggihan Herod the Great merancang bangunan. Ada bait suci di Yerusalem. Lalu saudara ada di Yerusalem. Kalau benar Yoel punya nubuat digenapkan sekarang, harusnya event itu terjadi di bait suci dong. Tapi saudara ketika orang berfokus ke bait suci, Tuhan alihkan fokus mereka dengan suara angin yang besar yang penuhi sebuah rumah. Saudara, angin yang besar ini khas ya untuk menjelaskan tentang kehadiran roh. Di dalam kitab Kejadian dikatakan bahwa roh Tuhan menaungi air. Di dalam kitab Keluaran dikatakan roh Tuhan membelah air, memecah sehingga Laut Merah terbelah dan orang Israel berjalan di tanah yang kering. Di dalam kitab Yehezkiel dikatakan roh Tuhan ditiupkan oleh Allah, menghidupkan begitu banyak tulang-tulang tentara Israel yang kalah perang, yang ditaklukkan, yang dibiarkan mati, yang tulang-tulangnya tersebar di seluruh lembah. Tuhan bangkitkan menjadi tentara yang siap berperang lagi. Ini gambaran bukan cuma hebat, jaya, dan indah, tapi juga menyatakan pentingnya pekerjaan roh Tuhan. Di dalam perjanjian lama, roh Tuhan tidak pernah bekerja dengan cara yang sembunyi, tidak pernah subtle, tapi selalu menyatakan pameran yang dilihat oleh semua orang. Saudara, laut terbelah itu bukan kejadian sepele ya.
Tuhan, bagaimana kami bisa tahu engkau memimpin kami orang Israel? Tuhan bilang akan ada tanda. Apa tandanya? Lihat laut bergolak. Bukan. Tuhan bilang lihat tandanya, laut terbelah. Sepanjang sejarah belum pernah ada peristiwa laut terbelah. Ketika David Hume membahas tentang mujizat, dia mengatakan mujizat itu adalah sesuatu yang umum di zaman dulu, maka mereka tulis itu, tetapi tidak umum di zaman orang sudah rasional, orang sudah mengerti sains. Saudara, perkataan itu perkataan yang meremehkan orang zaman dulu. Orang dulu pun tidak pernah merasa laut terbelah itu biasa. Saudara bisa lihat bahwa ketika laut terbelah, orang-orang mengatakan, oh oke, laut terbelah. Tuhan ada cara lain nggak? Ini udah keseringan. Enggak loh. Laut terbelah adalah peristiwa yang cuma satu kali terjadi. Roh Kudus selalu bekerja secara sangat besar. Begitu menggugah, begitu menarik perhatian, memberikan fokus dari seluruh orang yang menyaksikan, menyadari Tuhan sedang kerjakan pekerjaan sangat besar. Nah ini yang banyak orang Kristen tidak mengerti. Ketika mereka mau bertindak, mereka tidak mengerti natur agung dari pekerjaan Tuhan yang memberi dampak sangat besar. Kita sudah puas dengan semua hal yang kecil-kecil yang kita pekerjakan, yang kita kerjakan dengan sangat sepele, dengan dedikasi waktu sangat kecil, dengan konsentrasi sangat kecil. Lalu kita mengatakan, saya sudah setia karena saya sudah berikan sedikit. Saya sudah berikan sedikit. Saudara, kebiasaan memberi sedikit ini jadi sesuatu yang membuat mentalitas Kristen menjadi kacau. Saya ingat satu kali ada KKR regional di sebuah daerah. Lalu ada satu anak lari keluar ketika mau persembahan. Akhirnya yang jaga tim dari STEMI tanya, mau kemana kamu? Ini masih kebaktian. Dia bilang, mau pergi kemana? Keluar mau tukar uang. Kenapa tukar uang? Karena uangnya terlalu besar, mesti dipecahkan. Lalu orang ini tanya, kenapa? Kurang ongkos. Nanti nggak apa-apa kalau kurang bisa dibantu. Dia bilang nggak kurang, tapi persembahan nggak boleh besar. Harus kecil. Kenapa kasih yang besar? Kalau bisa kasih yang kecil. Ini mentalitas merusak gereja. Sehingga gereja sulit sekali untuk mendapatkan dana untuk memperbesar pekerjaan. Karena orang tidak mengerti apa itu memberi. Saudara sekalian, di dalam kitab suci, ketika orang menyadari pekerjaan Tuhan sangat besar, maka saudara ingin berbagian dan ada harga yang harus dibayar. Dengan berbagian dalam pekerjaan besar. Pekerjaan besar tidak terjadi begitu saja, tapi karena Tuhan. Dan ketika saudara mengatakan, aku mau terlibat karena Tuhan. Libat itu bukan cuma sekadar hobi. Banyak orang pikir pelayanan di gereja itu cuma hobi. Kalau saya menjalankan hobi, maka kalau ada yang kurang sesuai, saya berhenti melakukan hobi. Saudara pergi ke kumpulan penggemar ikan hias. Hobi. Lalu saudara kurang cocok dengan orang di situ. Saudara tinggal keluar. Tapi saudara jangan bawa mentalitas ini ke gereja. Saudara kurang cocok dengan orang di gereja. So what? Orang tidak harus cocok dengan engkau. Saudara yang harus cocok dengan Tuhan. Nah maka ketika kita menyadari natur besar dari pekerjaan Tuhan, kita akan mengatakan kalau saya terlibat, ini proyek, atau ini pekerjaan, atau ini pelayanan, atau ini kegiatan apapun lah, akan menyita begitu banyak hal dari saya, dengan harapan saya melihat pekerjaan yang besar dari Tuhan terjadi. Saudara, Roh Kudus tidak bekerja hanya di dalam cara sepele, apalagi aneh. Pernahkah saudara baca di dalam kitab suci ketika roh memenuhi seseorang, lalu orang itu bertindak cuma biasa? Tidak. Roh penuhi Simson dan Alkitab mencatat Simson merobek-robek singa. Roh memenuhi Gideon dan Alkitab mengatakan Gideon tiup trompet, seluruh bangsa Israel kumpul ikut dia. Dia jadi pemimpin baru yang punya karisma begitu besar, memimpin seluruh suku berperang demi Tuhan. Ketika Tuhan penuhi Yefta dengan rohnya, dari orang yang cuma pimpin gerombolan yang keliling merampok, menjadi seorang pemimpin dari seluruh umat Tuhan. Ini pekerjaan roh. Jangan lihat pekerjaan roh dengan cara sepele dan kecil. Saudara dan saya gagal melihat pekerjaan Tuhan yang besar jika kita melihat pekerjaan roh hanya di dalam hal sepele dan kecil. Tapi juga ada kesalahan kedua dari gereja, yaitu melihat pekerjaan roh hanya sebagai sirkus. Saudara, nggak ada guna sirkus. Tuhan tidak sedang membuat sirkus untuk membuat orang menjadi kagum dan mengatakan, wah, lalu selesai. Pekerjaan Roh Kudus sangat besar karena dampaknya begitu besar. Ketika Laut Merah terbelah, orang Israel langsung tahu ini simbol dari cara Tuhan menaklukkan seluruh bangsa dan menghadirkan zaman baru, yaitu zaman ketika Dia memerintah atas seluruh bumi. Nah, kalau begitu yang Tuhan kerjakan selalu punya dampak besar. Kalau saudara tanya orang yang dipenuhi roh, lalu tanya ke dia, apa dampak dari kamu kepenuhan roh? Orang akan jawab, ya karena saya kepenuhan roh, saya bisa merasakan ini, merasakan itu. Sangat self-centered. Saya mengalami surga, saya mengalami. Kamu mengalami, yang lain alami apa? Yang lain mengalami geleng-geleng mengatakan kamu gila, itu aja.
Saudara, Roh Kudus bekerja dan dampaknya sangat besar. Itu sebabnya, waktu orang Israel menanti-nantikan Roh Kudus, mereka menanti-nantikan Tuhan merubah sejarah. Mereka tidak membuat Tuhan sebagai peserta di dalam sejarah, yang cuma kerjakan bits yang kecil, hal-hal remeh di dalam sejarah. Oh, kamu kurang bagus di dalam gedung, saya tambah gedung. Kamu kurang bagus di dalam ini, saya tambah ini. Tidak, Tuhan merubah seluruh sejarah. Sejarah tidak sama lagi ketika Tuhan menyatakan inilah waktunya. Waktu mulut Tuhan mengatakan waktunya tiba, maka sejarah berubah. Gak pernah sama ketika Tuhan mengatakan ini saatnya. Lain dengan kita bilang ini saatnya, lalu ditanya saat apa? Gak tahu, saat hidup normal terjadi. Ketika Presiden Amerika mengatakan inilah waktunya perubahan. Perubahan apa? Gak ada perubahan signifikan terjadi. Ketika orang mengatakan ini waktunya membuat negaraku besar lagi. Besar dalam hal apa? Gak ada perubahan. Hanya Tuhan yang merubah. Perubahannya sangat signifikan. Itu sebabnya ketika orang Israel mengharapkan Roh datang, mereka berharap Tuhan rubah sejarah. Tuhan rubah semua yang tidak bisa dirubah. Ini yang mereka mau. Doa kita terlalu kecil. Kita sudah terlalu pasrah dengan keadaan. Kalau saya tanya siapa di antara orang-orang Kristen yang masih percaya kalau Tuhan bisa rubah sebuah negara dari yang tidak Kristen menjadi sangat takut Kristus. Apa itu tidak jadi doa kita? Kalau saudara mengatakan, aku mau Roh Kudus bekerja dalam hal apa? Banyak orang remehkan pekerjaan Tuhan dengan mengatakan, oh Roh Kudus bekerja karena aku sedang nanti mobil, go-car. Nggak boleh sebut merek, sudah telanjur apa boleh buat. Saya tunggu, dikatakan di aplikasi, masih 20 menit lagi. Lalu saya doa mohon Roh Kudus bekerja dan berubah. Dari 20 menit tinggal 5 menit lagi. Dahsyatnya Tuhan. Dahsyat apa? Kita sudah mereinterpretasi kata dahsyat dan menggantinya untuk kata wow. Saudara tahu kata wow ya? Ada orang datang ke sini pakai baju warna perak dan emas menyala-nyala, saudara bilang wow. Nah itu sekarang diganti dengan dahsyat. Tuhanku dahsyat artinya Tuhanku wow, pakai baju warna emas dan perak, menyala-nyala. Lalu pakai kristal-kristal atau apapun itulah, kayak penyanyi dangdut lagi konser. Apakah itu namanya dahsyat? Sekarang kita ganti banyak kata loh. Kita ngomong dahsyat yang harusnya bermakna besar jadi sangat kecil. Sekarang kita bilang puji Tuhan, bukan untuk mengungkapkan sesuatu yang sifatnya agung. Sekarang hal paling remeh pun orang bisa dengan gampang bilang puji Tuhan. Ini ada permen buat kamu, puji Tuhan. Puji Tuhan untuk permen. Tuhan kerjanya kasih permen atau gimana? Saudara, di dalam kitab suci, besarnya pekerjaan Tuhan tidak boleh diremehkan. Ketika Tuhan memutuskan untuk bekerja, maka manusia pasti berubah. Zaman diubah, arah sejarah berubah. Ini yang Tuhan lakukan. Dan di dalam sejarah banyak orang berusaha menjadi perubah sejarah, tapi tidak ada yang berhasil kecuali di dalam anugerah Tuhan. Nah itu sebabnya ketika Israel mengatakan kiranya Mesias datang. Lalu apa yang dilakukan Mesias? Di dalam kitab Yoel dikatakan Mesias ini akan disertai oleh warga, oleh rakyat Israel yang penuh dengan roh semua. Waduh, ini kerajaan besar sekali. Kalau begitu zaman yang baru, benar-benar zaman yang agung, benar-benar zaman yang mulia. Kalau begitu, kalau benar-benar Mesias sudah datang, lalu Roh Kudus akan hadir. Orang akan berpaling ke bait suci. Ayo kita lihat bait suci, kita lihat pekerjaan Tuhan yang besar. Tapi di dalam kebiasaan Lukas, pekerjaan sangat besar dikaitkan dengan orang biasa. Bukan orang penting. Yesus memanggil murid-murid yang bukan orang penting. Ketika Tuhan Yesus panggil murid, dia tidak tanya CV-nya masing-masing. Kamu mau jadi muridku? Lalu datang Simon. Iya Tuhan boleh jadi murid. Ini ada CV. Oh, pernah dengar ceramah Yohanes Pembaptis ya? Berapa SKS? Oh, udah kumpul 12 SKS. Oh good. Apalagi pernah ikut Strip? Bandung. Belum pernah. Strip dulu. Tuhan pilih orang-orang yang sudah punya reputasi di dalam rohani. Tidak, dia pilih orang biasa. Tapi orang biasa yang dipilih Tuhan dibentuk oleh Tuhan. Ini pembentukan juga penting. Saudara jangan bilang, puji Tuhan saya cuma orang biasa, Tuhan pilih saya. Abis dipilih, engkau dibentuk. Engkau direndahkan dulu hatinya, lalu dibentuk di dalam cara Tuhan. Maka ketika orang datang kepada Tuhan, dia tidak boleh tetap biasa. Dia mesti dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi orang agung yang dipakai oleh Tuhan. Kadang-kadang kita mengatakan, Tuhan kan pilih orang bodoh. Iya, tapi Paulus mengatakan Tuhan pilih orang bodoh untuk mempermalukan orang bijak. Enggak pernah Tuhan bilang Tuhan pilih orang bodoh untuk mempermalukan diri. Ada orang tanya ke Pak Stephen Tong, Pak Tong, kenapa cuma orang pintar boleh jadi pendeta? Menurut, ya Pak Tong memberikan banyak pengertian ya, tapi saat itu waktu ceramah diberikan, Pak Tong menekankan tentang pentingnya orang pintar pimpin orang pintar.
Lalu orang bilang, Pak Tong, kenapa hanya orang pintar yang boleh pimpin jadi pendeta? Tuhan tidak lihat pinternya kita. Tuhan pilih yang bodoh. Tapi Pak Tong mengatakan, Tuhan pilih yang bodoh untuk mempermalukan yang bijak tapi sombong. Tuhan tidak pilih yang bodoh lalu terus jadi bodoh selamanya. Lalu dia bilang, lalu bagaimana kalau ada orang yang bodoh mau jadi pendeta? Jawaban Pak Tong dengan tenang dia mengatakan, ya sudah, pimpin yang lebih bodoh. Loh, kenapa menghina orang bodoh? Enggak menghina orang bodoh, tapi kalau orang bodoh puas dengan bodohnya dia, enggak mau berkembang, enggak mau bertumbuh, enggak mau belajar, enggak mau tahu ini, enggak mau tahu itu, ya kamu jadi bodoh selamanya dan Tuhan tidak mungkin pakai. Tuhan tidak mau pakai orang yang tetap berada dalam keadaan sama. Tidak ada improvement, tidak ada perubahan, tidak ada pertumbuhan. Tuhan pilih Petrus yang sangat gampang takut, tapi setelah itu Tuhan bentuk dia, disalib terbalik pun dia rela. Tuhan pilih orang bodoh, betul. Tapi Paulus mengingatkan orang bijak yang sombong dipermalukan oleh orang yang tadinya dianggap bodoh. Jangan pikir Tuhan tidak berhak pakai orang paling bijak, paling pintar, paling mampu. Itu sebabnya ketika orang mau menjadi hamba Tuhan, kadang-kadang standarnya rendahnya bukan main. Kamu mau jadi apa? Jadi hamba Tuhan. Oh, kalau jadi hamba Tuhan cuma lihat hati aja, nggak usah lihat yang lain. Yang lain nggak penting, yang penting hati. Itu omong kosong paling besar. Siapa bisa pisahkan antara hati dan seluruh kemampuan yang lain? Ada orang mengatakan, saya mau jadi hamba Tuhan, tapi saya nggak terlalu bisa menyampaikan sesuatu dengan runut. Saya tidak terlalu bisa bicara di depan publik. Perlukah itu dilatih? Harus. Saya tidak bilang orang yang nggak bisa khotbah nggak boleh masuk STT, tapi setelah lulus dia harus bisa khotbah. Kenapa orang tidak bisa khotbah tidak boleh jadi hamba Tuhan? Boleh belajar, tapi setelah selesai belajar harus bisa khotbah. Kalau nggak bisa gimana? Mungkin kamu nggak dipanggil Tuhan jadi hamba Tuhan. Adakah orang mengatakan, saya kurang bisa operasi, saya mau jadi dokter bedah, tapi saya kurang pintar operasi. Ya belajar, setelah lulus harus sudah bisa. Tapi kenapa harus sudah bisa? Boleh dong, saya punya hati jadi dokter bedah. Siapa yang mau dibedah oleh dokter bedah yang punya hati, tapi kurang punya kemampuan? Nanti saudara mau bedah lutut, yang dibedah malah dada. Lalu dia heran, kok nggak ada ligamen lutut di sini? Ya salah tempat dok. Ini ya kalau saudara meremehkan kemampuan, kemampuan itu harus dimiliki untuk orang boleh melayani. Kalau saudara mengatakan yang penting hati, hati nggak bisa memberkati orang. So sorry to say ya. Saudara bilang, saya mau jadi pemain piano, saya punya hati di situ. Saya nggak peduli hatimu berapa besar. Lu punya bakat nggak? Ada kemampuan tidak? Kalau tidak, kamu akan menyengsarakan banyak orang dengan hatimu. Kadang-kadang orang punya hati bikin orang menderita. Saya punya hati, saya mau jadi hamba Tuhan, saya berkhotbah. Mengacaukan orang, membuat liar, membuat doktrin menjadi rusak karena hati. Hati tidak bisa memberkati orang lain. Tuhan melihat hati, benar. Tapi saudara lihat, Tuhan lihat hati. Ini dikatakan oleh siapa? Oleh Tuhan sendiri. Kepada siapa? Kepada Samuel. Untuk siapa? Untuk Daud. Apakah Tuhan lihat hati Daud? Lalu Tuhan mengatakan, Daud, saya melihat hatimu tulus. Yang penting hati, kemampuan gak penting. Kalau Daud nggak punya kemampuan, bagaimana dia kalahkan Goliat? Dia kalahkan Goliat dengan hati ya. Goliat datangi dia dengan lembing, dan Daud mendatangi dia dengan hati. Aku punya hati untukmu Goliat. Tidak, dia pakai kemampuan untuk mengalahkan Goliat. Lalu Daud pimpin perang itu pakai hati? Tidak, dia pakai kemampuan. Yang tidak punya kemampuan tidak bisa berkati orang. Maka gali kemampuanmu. Mati-matian cari tahu. Kamu punya kemampuan apa? Tuhan panggil saya kerja apa? Lalu mati-matian jadi orang paling berkualitas di situ. Kita terlalu lama membiarkan diri kita ada di dalam kemampuan standar. Bukan karena kita lemah, tapi karena kita malas. Banyak orang bilang, saya nggak tahu apa-apa. Lu nggak pernah baca, gimana mau tahu? Belajar baik-baik, gali baik-baik. Nah maka saudara sekalian, ketika Tuhan mau memberkati, Tuhan bangkitkan orang. Orang-orang yang bodoh, orang yang lemah, orang yang tidak layak, semua Tuhan pilih. Tapi Tuhan bentuk mereka. Nah maka saudara, ketika Tuhan pilih orang-orang biasa, banyak orang heran. Ini ada kelompok yang keliling-keliling dari Galilea, lalu ke tengah Israel sampai ke Yerusalem. Mengelilingi daerah-daerah orang-orang Yahudi. Ini siapa ya? Kenapa populer sekali? Kenapa ribuan orang bisa ikut Yesus dari Nazaret ini? Lalu lihat siapa orang-orang kunci di dekat dia. Tidak ada dari golongan imam yang terpandang. Tidak ada dari golongan Yerusalem yang terpandang. Maka seorang bernama Kinner memberikan laporan. Craig Kinner ya, dia seorang ahli perjanjian baru tapi yang sangat suka kutip banyak sekali buku. Kalau saudara baca Craig Kinner, saudara akan menemukan kutipan paling banyak. Saya bahkan nggak tahu ide dia apa. Ya, tapi ada bantuan ya karena dia tulis kutip dari buku ini, dari buku itu. Nah, Craig Kinner mendaftar kemungkinan adanya tradisi-tradisi aliran Yahudi di dalam zaman Yesus. Dan aliran yang paling hebat itu adalah aliran bait suci.
Imam-imam yang boleh melayani di bait suci, yang boleh pimpin, yang boleh khotbah, itu level tertentu. Yang boleh layani di bait suci adalah paling eksklusif. Ini teolog-teolog, ini hamba-hamba Tuhan yang paling agung. Lalu ada tradisi lain yang juga sangat populer. Ini tradisi sangat mungkin dipelopori oleh Yohanes Pembaptis. Saudara, Yohanes Pembaptis punya popularitas besar sekali. Ini sesuatu yang mungkin tidak banyak dicatat karena dia bentur dengan popularitas dari tradisi bait suci. Jadi tradisi bait suci satu sisi, kemudian tradisi Yohanes Pembaptis. Ini masuk dalam sebuah tradisi yang juga besar, namanya tradisi Qumran. Di Qumran ada banyak orang-orang yang sangat-sangat militan, yang juga sangat-sangat pintar pikirannya dan sangat saleh. Mereka bikin banyak tulisan dan disimpan di gua di Laut Mati. Ini tulisan-tulisan sangat banyak disimpan di situ dan orang tidak tahu sampai pertengahan abad ke-20. Waktu itu ada orang main sepak bola, anak kecil. Dia main sepak bola dengan teman-temannya, lalu temannya tendang terlalu keras sampai bolanya masuk gua. Sudah masuk gua bunyi prak. Ada seperti wadah dari tanah liat yang pecah. Maka satu anak masuk untuk ambil bola. Dia bingung bolanya kemana. Ternyata masuk ke satu semacam wadah yang dari tanah liat yang sudah pecah karena kena bola itu. Maka anak itu ambil bola, lalu dia ambil di dalam vas, di dalam wadah itu. Ada begitu banyak scroll, begitu banyak naskah-naskah kuno. Akhirnya dia dan papanya ambil, lalu jual ke toko loak. Oh, kami menemukan ini, mau bayar berapa? Oh, ya sudah, saya bayar, ini 200 ribu. Lalu dia ambil lagi, ini juga ada, berapa ratus ribu. Ini ada, salah satunya adalah scroll Yesaya yang utuh. Ini benar-benar penting, yang menemukan scroll Yesaya yang utuh. Dia tidak tahu harganya berapa, dia cuma jual dan dapat berapa ratus ribu rupiah. Ini saya sudah kurskan dan sudah pikirkan tentang nilai mata uang. Secara garis besar, sangat besar. Oke, 200 ribu saja, oke, dapat lagi. Akhirnya tukang loak itu didatangi oleh orang-orang yang ahli arkeologi dan mereka kaget bukan main. Ini scroll Yesaya dapat dari mana? Nah, arkeolog itu kurang bisa dagang ya. Kalau pinter dagang dia biasa aja, ini berapa? Padahal ini penemuan luar biasa. Ini 200 ribu, 150? Oke 150, padahal ini nilainya jutaan dolar. Bayangkan ya, barang jutaan dolar dijual cuma segitu. Oke, saya beli buat museum. Lalu akhirnya orang tanya, ini dari mana? Jadi heboh bukan main. Anak kecil itu yang kasih saya, kata papa yang jual. Akhirnya anak kecil itu ditanya, kamu dapat dari mana? Dari gua. Begitu mereka masuk, mereka lihat tulisan yang membuka sebuah komunitas besar yang muncul 2000 tahun yang lalu atau 1900 tahun yang lalu di daerah Laut Mati. Nah, sejak itu orang sadar, ini ada tradisi besar. Ada para orang-orang saleh zaman Yahudi yang kumpulnya di sini, yang tulis tulisan di sini, yang simpan tulisan di sini. Dan mereka adalah tradisi yang sangat besar. Jadi selain bait suci, ada tradisi Qumran di daerah Laut Mati. Yerusalem dan daerah Laut Mati. Tapi Yesus dari tradisi mana ya? Yesus bukan dari bait suci, bukan tradisi Yerusalem, juga bukan Laut Mati. Dia dipengaruhi oleh tradisi Qumran? Tidak. Kan Yohanes Pembaptis yang umumkan, inilah dia. Yohanes Pembaptis adalah tradisi Qumran. Tapi Yesus tidak termasuk tradisi Yohanes Pembaptis. Karena Yohanes mengatakan, dia lebih besar dari saya. Saya buka tali sepatunya pun tidak layak. Dialah yang aku maksud ketika aku berkata Tuhan akan mendatangkan Sang Mesias. Jadi Yohanes mengatakan dia harus makin besar, saya harus makin kecil. Dan itu terjadi. Tradisi Qumran yang sangat besar, sekarang tidak banyak orang tahu. Yohanes Pembaptis pemimpin dari salah satu tradisi terbesar saat itu yang menyaingi Yerusalem. Sekarang tidak banyak orang kenal. Kalau tidak ada anak nakal main bola dekat gua Laut Mati. Mungkin kita belum ketemu. Tapi kalau belum ketemu ya saudara yang pergi main bola di sana ya. Lumayan dapat jutaan dolar. Nah, maka tradisi besar ini makin kecil. Tapi tradisi Yesus yang zaman itu tidak ada yang kenal. Engkau dari tradisi mana? Bukan Yerusalem, bukan Laut Mati. Maka Pak Tong mengatakan Yesus itu Galilean School. Saudara, kalimat ini unik tapi benar. Yesus berasal dari tradisi yang gak ada tradisinya pada zaman dulu. Saudara, kalau sekarang ditanya kuliah di mana, lalu kalau misalnya saudara mau masuk teologi, lalu saudara mengatakan saya adalah bagian dari tradisi besar Neo-Calvinis. Kuliah di mana kalau gitu? Calvin Theological Seminary, tradisi Calvinis, Neo-Calvinis. Atau saudara tradisi dari Old Princeton. Saya tradisi Old Princeton. Kuliah di mana? Westminster Theological Seminary. Tapi kalau ditanya, kamu dari tradisi mana? Tradisi Hyper Square. Kuliah di mana? Di Strip. Saudara, agak sulit ya dianggap sebagai teolog penting. Yesus datang dari tradisi yang tidak penting. Bukan siapa-siapa, bukan orang penting. Bukan kelompok yang waktu itu benar-benar membuat orang kagum. Sekarang banyak orang kagum melihat lembaga. Tapi saudara bisa tahu ya, Yesus membuat sebuah tradisi baru. Yang akhirnya membuat orang tidak lagi ingat tradisi Yerusalem.
Tradisi Yerusalem ada tulisan apapun kita nggak tahu. Tradisi Laut Mati ada tulisan apa. Sekarang banyak orang sudah selidiki tapi tidak ada orang yang terlalu peduli. Tapi tradisi baru yang dikembangkan oleh Kristus menjadi mengglobal. Jauh lebih besar dari Yohanes, jauh lebih besar dari Yerusalem. Nah pada waktu itu kalau orang mau lihat ada sesuatu yang besar terjadi, mereka akan lihat ke gua di Laut Mati. Atau ke Yerusalem, ke Bait Suci. Tapi saudara, Tuhan pindahkan bukan dari Bait Suci. Lihat sebuah rumah. Di sebuah rumah ada orang-orang sedang berdoa karena perintah Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus sujud di situ. Lalu mereka berdoa, Tuhan genapkanlah rencanamu, nyatakanlah keagunganmu. Kristus sudah di surga, berikan kami kekuatan untuk memuliakan dia. Mereka terus doa. Tuhan penuhi rumah itu dengan tiupan angin yang sangat dahsyat. Tiupan angin seperti mewakili lahirnya sebuah umat baru. Tiupan angin membuka Laut Merah dan muncul Israel keluar dan Mesir masuk mati. Yang bukan termasuk umat tidak bisa melalui Laut Merah. Maka saudara, munculnya Israel keluar dari Laut Merah di dalam bayangan Paulus di surat Korintus adalah lambang yang digenapi oleh orang Kristen. Ketika orang Kristen mendapatkan kesempatan pindah dari alam maut masuk ke dalam hidup. Nah, ada tradisi baptis selam yang mengatakan tuh kan baptis harus selam karena orang Israel keluar dari Laut Merah. Tapi saya perlu koreksi, orang Israel keluar dari tempat kering, bukan keluar dari laut berenang-berenang. Yang ketimpa laut itu orang Mesir. Jadi ya baptis selam agak mirip Mesir jadinya orang yang dipendam. Ya oke lah, ini enggak lagi bicara baptisan dulu. Maka saudara, ketika umat baru keluar dari Laut Merah, ini menjadi paralel dengan umat baru keluar setelah ada peristiwa tiupan keras di dalam sebuah rumah. Kenapa mesti ada tiupan? Ini lambang Roh Kudus siap mengerjakan pekerjaan yang membawa zaman yang baru sekarang terjadi di bawah pimpinan Sang Mesias. Lalu siapa tokoh-tokoh penting? Tokoh-tokoh penting adalah nobody, orang-orang kecil yang bukan siapa-siapa, yang sedang doa di dalam sebuah rumah. Rumah yang secara tradisi bisa diketahui di mana. Saudara bisa datang ke Yerusalem dan tahu ada rumah yang khusus ya. Saudara bisa lihat inilah tempat Rasul berdoa. Tapi zaman itu ini rumah siapapun gak dicatat. Kisah Rasul tidak catat mereka ada di rumah si ini atau si itu. Kisah Rasul cuma mengatakan mereka ada di rumah yang mereka sewa. Sewa dari siapa? Gak tahu. Jadi mereka sewa ini apa? Bukan Sabuga, bukan Grand Ballroom Sudirman. Rumah biasa kok. Bukan rumah penting dan bukan orang penting. Tapi pekerjaan Tuhan yang sangat penting, paling penting saat itu ada di rumah itu. Maka Tuhan tarik fokus orang. Sudah, berhenti lihat bait suci. Aku tidak di sana. Berhenti lihat dan lihat rumah ini. Maka Tuhan bikin suara demikian keras. Dan Alkitab mengatakan semua orang datang ke rumah itu mau lihat apa yang terjadi. Apa yang membuat suara begitu keras. Dan begitu mereka dekat ke rumah, mereka mendengar orang-orang di dalam rumah menyaksikan pekerjaan Kristus dengan bahasa yang bisa mereka mengerti. Kuncinya di sini bukan beragam bahasa, tapi dimengerti. Harap ini diingat ya. Kuncinya sekali lagi, bukan beragam bahasa, tapi dimengerti. Kok saya bisa mengerti? Ini berarti pekerjaan Tuhan akan melibatkan firman. Saudara, di dalam Injil Lukas dan kitab Kisah Rasul, satu ciri adalah banyak hal biasa, termasuk tema rumah biasa ditulis. Ciri kedua adalah ini adalah kitab yang banyak orasi, terutama Kisah Rasul. Banyak perkataan penting dikeluarkan, banyak khotbah-khotbah penting dicatat. Maka setelah orang berkumpul, mereka dengar kesaksian, mereka dengar perkataan. Orang-orang di dalam rumah ini ada yang doa, ada yang bersaksi, ada yang memuji Tuhan dengan perkataan yang mereka bisa mengerti. Dan mereka tahu orang-orang di dalam rumah ini sedang meninggikan Yesus Kristus. Mereka doa, mereka menyanyi atau apapun yang mereka lakukan. Dan orang dengar, orang mengerti dan tahu. Ini sedang meninggikan pekerjaan Tuhan di dalam Kristus. Sehingga ketika semua orang sudah berkumpul, mereka heran. Lihat orang-orang di dalam rumah itu. Mereka berbicara dalam bahasa yang kami mengerti. Tapi orang Yahudi yang ada di daerah itu mengatakan, ini orang pemabok, lagi mabok. Mereka tidak sadar apa yang mereka katakan. Nah ini yang membuat Petrus berdiri dan mengatakan, kamu yang tidak sadar, nubuat Yoel sedang terjadi. Apa nubuat Yoel? Di dalam ayat yang ke-17 dikatakan, pada hari-hari terakhir menjelang Tuhan datang, akan terjadi dua peristiwa besar. Kalau saudara lihat di dalam ayat yang ke-19 dan 20, peristiwa sangat besar. Lihat, ada mujizat di langit dan tanda-tanda di bawah bumi. Ada darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah. Sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu.
Saudara, ini bukan cuma berbicara tentang periode nanti ketika Tuhan datang kembali menghakimi. Ini berbicara tentang dahsyatnya pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan begitu besar, sehingga dikalimatkan dengan pengertian-pengertian seperti ini. Tanda-tanda besar di langit dan di bumi. Matahari menjadi gelap, bulan menjadi darah. Ini simbol ya, bukan berarti benar-benar matahari gelap lalu bulan meneteskan darah. Ini tanda bahwa Tuhan kerjakan pekerjaan sangat besar. Tapi pekerjaan sangat besar ini diparalelkan dengan pekerjaan Tuhan kepada orang-orang biasa. Saudara lihat di dalam ayat yang ke-17 dikatakan, aku mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Ini menakjubkan. Siapa bernubuat? Nabi, imam, atau raja yang khusus? Tidak. Ini anak-anak dari orang-orang biasa. Orang-orang biasa akan bernubuat. Orang-orang biasa yaitu teruna-teruna. Teruna itu berarti pemuda. Saudara, di dalam zaman dulu orang lihat pemuda sebagai kelompok tanggung yang badannya dewasa tapi pikirannya masih anak-anak. Orang meremehkan ketika dibilang orang masih muda ya. Jadi kalau saudara ketemu orang lalu bilang kamu masih muda ya, itu bukan pujian. Zaman sekarang kita gila muda semua ya. Kalau ditanya umur berapa? 17. Apa bagusnya jadi orang umur 17 tahun? Nggak ada pengalaman apapun, nggak ngerti apa-apa, cuma tahu masih berimbangan antara main dan tanggung jawab. Maka kalau ditanya umur berapa? Mestinya saudara bangga bilang 60, 70, 80. Kalau 80 orang reply, oh sudah dekat waktunya ya? Atau gimana? Tapi saudara, orang sangat mendambakan saat muda. Umur berapa? Oh masih 20. Atau seperti yang biasa orang katakan, ulang tahun keberapa? Oh ulang tahun ke-20 yang ke-30 kali. Jadi ulang tahun ke-20 yang sudah berulang 30 kali. Tapi orang zaman dulu akan menganggap itu penghinaan. Umpama saya mengatakan, Pak Arif, Anda kok kelihatan seperti anak muda ya? Kalau Pak Arif dipengaruhi oleh konteks abad pertama atau konteks Yahudi, dia akan tersinggung. Maksud Bapak apa? Maksudmu aku belum berhak jadi liturgis? Ya sudah, jangan jadwalan lagi, gitu. Jadi marah. Kenapa marah dibilang muda? Karena itu berarti saya sedang mengekspos ketidakbecusan, atau ketidakmampuan dia untuk bertanggung jawab. Anak muda tidak boleh diberikan tanggung jawab karena dia mungkin belum sanggup. Tidak boleh diberikan terlalu besar. Maka remaja belum boleh ikut perang. Sebelum kamu umur 20 ke atas, kamu belum boleh dianggap bertanggung jawab untuk sesuatu yang penting. Jadi saudara mengatakan muda itu sebenarnya bukan sesuatu yang baik, bukan pujian. Tapi di dalam bagian ini dikatakan anak-anak mudamu dapat penglihatan. Lagi-lagi kita tafsirkan berdasarkan konteks salah. Oh penglihatannya, aku melihat mobilmu akan keluar parkiran dan di charge 30.000 misalnya. Itu bukan penglihatan yang dimaksud. Penglihatan yang dimaksud adalah saudara punya kemampuan mengantisipasi dengan kata-kata bijak. Kalau saya mengatakan kepada saudara, harap hati-hati. Jangan masuk ke dalam bisnis rumah. Misalnya contoh, ini saya cuma berikan contoh. Karena bisnis rumah ke depan akan jelek. Karena saya sudah pertimbangkan ini itu. Nah itu namanya penglihatan. Penglihatan tidak tentu harus meramal. Penglihatan itu bisa seringkali berkait dengan hikmat. Kamu punya hikmat untuk melihat. Kamu punya hikmat dan orang seperti Daniel misalnya. Mampu punya penglihatan bukan dari hikmatnya sendiri tapi dari hikmat Tuhan. Maka dia mengatakan ini bukan penglihatanku. Ini hikmat Tuhan yang Tuhan berikan kepadaku. Dan dia bersaksi dan benar. Banyak orang klaim dari Tuhan. Tapi kesaksiannya yang dikatakan justru kacau, palsu dan tidak berguna. Maka di dalam kitab Yoel ada penggabungan antara pekerjaan Tuhan yang dahsyat, yang angkasa pun mereply. Langit, kemudian bulan, matahari, bintang-bintang, semua bereaksi untuk pekerjaan Tuhan ini. Saudara kalau lihat ada orang penting masuk, semua orang akan bereaksi. Nah kalau di dalam gambaran perjanjian lama, kalau Tuhan melakukan zaman baru ini, alam pun akan bereaksi. Mereka akan bereaksi, tentu ini secara simbolik, saudara tidak mungkin mengatakan bahwa orang pada zaman itu benar-benar lihat darah, bulan menjadi darah, tidak. Petrus tidak lihat bulan jadi darah, Petrus tidak lihat matahari jadi kelam dan bintang-bintang jatuh, bukan itu. Tapi yang dimaksud adalah, ini adalah yang dimaksudkan Yoel, bahwa hari baru sudah tiba dan pekerjaan Tuhan yang sangat besar sudah Tuhan siapkan. Dan pekerjaan besar itu mengontraskan antara alam yang begitu besar berespons dengan orang-orang biasa yang akan Tuhan pakai. Maka di dalam ayat-ayat ini kita mendapatkan satu pengertian penting dari Pentakosta. Pentakosta adalah hari di mana Tuhan bertindak dengan besar. Dan Tuhan bertindak dengan besar melalui semua orang percaya. Ketika saudara lihat Kisah Rasul bagian selanjutnya, saudara akan lihat interaksi bekerja antara rasul dan non-rasul. Ada Paulus dan Barnabas yang dianggap rasul, ada Priscilla dan Aquila yang bukan
bukan rasul, bahkan bukan hamba Tuhan dalam pengertian kita. Mereka orang-orang yang bekerja di dalam pekerjaan-pekerjaan publik. Saudara akan melihat orang-orang yang dipilih menjadi majelis yang bukan rasul. Saudara melihat Stefanus yang bukan rasul, tapi punya khotbah begitu berkuasa karena Tuhan. Saudara akan melihat jalinan yang indah antara para rasul dan orang biasa. Di dalam perkataan dari Margaret Mitchell, ini Margaret Mitchell sejarawan gereja ya, bukan yang novelis. Margaret Mitchell mengatakan sejarah gereja itu ditulis oleh orang-orang tak bernama yang tidak kita kenal. Jauh lebih besar porsinya ketimbang yang ditulis oleh orang-orang ternama. Dalam sejarah gereja kita kenal Agustinus. Agustinus memimpin di daerah Hippo. Kita mengenal Anselm yang melayani di Canterbury. Kita mengenal orang-orang penting seperti Gregory dari Nazianzus yang sempat melayani di Konstantinopel di hari terakhirnya dia. Kita melihat orang-orang penting ada, tapi saudara harus tahu, orang-orang penting itu bersinergi, bekerja bersama-sama dengan orang-orang yang tak tercatat namanya. Di dalam kitab Kisah Rasul dikatakan ada Apolos yang juga bukan rasul, tapi kemudian dianggap sama seperti rasul karena punya kemampuan memberitakan Injil kemana-mana. Dia dari mana? Dia dari Alexandria. Kok di Alexandria bisa ada komunitas Kristen? Nggak tahu. Siapa yang bawa di situ tidak tahu. Tuhan memulai pekerjaan besar, Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Banyak dari mereka berasal dari daerah di luar Israel. Dan sekembalinya mereka dari peristiwa Pentakosta. Tiba-tiba gereja menyebar kemana-mana. Maka saudara, saya harap kita di hari Pentakosta mengharapkan pekerjaan Tuhan yang besar ada pada kita juga. Saudara, terlalu lama kita berharap tokoh-tokoh penting di dalam gereja untuk mendobrak. Kita berharap ada orang seperti pendeta Stephen Tong, atau ada orang seperti George Whitefield atau John Calvin yang kembali memimpin gereja lagi. Itu bagus, tapi jangan lupa mereka bersinergi dengan orang-orang yang tidak bisa dicatat karena kurang penting. Dan kita tidak tahu kita ini orang yang akan tercatat di dalam sejarah sebagai orang penting atau bukan. Itu tidak penting. Karena sejarah gereja bergerak oleh kerjasama yang indah antara orang-orang yang sangat terkenal dengan orang-orang biasa. Dan orang biasa punya porsi pekerjaan jauh lebih besar di dalam dampak keseharian. Itu sebabnya ketika Kisah Rasul dicatat, saudara akan lihat banyak pekerjaan seperti sudah beres dan tidak tercatat siapa yang bereskan. Kenapa di Alexandria bisa ada jemaat? Kenapa di Antioquia bisa ada jemaat? Kenapa di Roma bisa ada jemaat? Siapa injili orang-orang Roma? Paulus menulis surat ke Roma bukan sebagai pendiri jemaat Roma. Dan di Roma ada 2 jemaat besar. Jemaat berbahasa Aramaik, orang-orang Yahudi, dan jemaat berbahasa Yunani, orang-orang Latin, orang-orang Romawi. Ini 2 jemaat besar siapa yang dirikan? Enggak tahu. Nah, harap kita bisa mengerti ini. Waktu Roh Kudus dicurahkan, orang-orang biasa akan berbagian di dalam pekerjaan Tuhan yang sangat besar. Maukah saudara mengatakan, saya juga mau. Dan saya harap kita tidak puas dengan apa yang kita rasa Tuhan sudah kerjakan di dalam kita. Karena harusnya bukan cuma segini. Harusnya bukan cuma apa yang kita sudah nikmati sampai saat ini. Harap kita doa dan mengatakan, Tuhan, di hari-hari ke depan saya ingin pekerjaan-Mu makin besar dikerjakan lewat saya. Saya orang bodoh, saya tahu, tapi saya tidak mau terus-menerus menjadi tidak tahu apa-apa. Saya orang lemah, saya tahu, tapi saya tidak mau lemah terus. Saya orang penakut, saya tahu, tapi saya tidak mau penakut terus. Tuhan pilih rasul-rasul dari orang-orang yang sangat-sangat banyak kelemahan, tapi Tuhan membentuk mereka. Bentuk saya juga. Kiranya Roh Kudus yang sudah penuhi orang-orang Kristen, juga penuhi kita untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Kenapa orang Kristen bisa dipenuhi oleh Roh? Karena kita disatukan oleh Roh itu di dalam Kristus, dan Kristus yang penuh dengan Roh membagikan Roh itu kepada kita. Jadi saudara dan saya dapat Roh Kudus bukan karena kita layak, tapi karena Tuhan Yesus. Harap kita kerjakan bagian kita, dan kita rindu melihat Tuhan memperbesar pekerjaannya melalui orang-orang biasa seperti saudara dan saya. Kiranya Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami rindu Tuhan juga bekerja memakai kami ya Tuhan. Biarlah kami boleh menikmati, dipimpin oleh Roh, menikmati, dihibur oleh Roh, menikmati, dibentuk oleh Roh. Sehingga kami melihat pekerjaan dari zaman yang baru, yaitu zaman Sang Kristus, boleh dinyatakan di dalam sejarah oleh Tuhan sendiri. Dan kami boleh dilibatkan. Kami rindu gereja Tuhan terus berkembang, menyatakan Injil kemana-mana. Dan kami rindu gereja-gereja didirikan, gereja-gereja yang takut akan Tuhan, yang menyembah Tuhan, yang menyenangkan hati Kristus. Kami rindu tubuh Kristus menyebar lebih banyak lagi. Di daerah-daerah di mana para penginjil, para misionaris dan gereja-gereja mulai bertumbuh, kiranya di daerah itu juga Tuhan memperkembangkan pekerjaan Tuhan. Juga di Bandung, kami mohon anugerah-Mu untuk GRI Bandung. Perkembangkanlah kami.
Kami bersyukur ada orang-orang yang kerja keras untuk pembangunan gedung. Tuhan, tolong kami juga kerja keras untuk penyebaran berita firman. Pakai setiap kami, pakai kehidupan keluarga kami, pakai diri kami, pakai berita hidup kami, pakai perkataan kami untuk menyatakan pekerjaan besar Tuhan. Kiranya Tuhan tolong sehingga kami boleh berbagian dengan penuh kelimpahan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.